Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawalad al-ba'da Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati bapak-bapak serta ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan nikmat. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuki acara pengajian pada malam hari ini, sebaiknya kita membaca doa Fatihah terlebih dahulu dengan harapan semoga benar-benar mendapatkan manfaat, maslahat dan keberkahan ila hadiniyah wa ila kulli niyatin syariyah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits al-hadi wa salasuna. Hadis yang ke-31. An Abi Abbas, diriwayatkan dari sahabat Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas, Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, ja'a rajulun ila nabi. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi. Faqala, lalu laki-laki ini berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahbani an-nas. Wahai Nabi, kata laki-laki yang datang ini, dalluni ala amalin, berilah saya petunjuk sebuah perbuatannya, kerjaan, perilaku. Idza amiltu, ketika saya melakukannya, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, saya tuh bisa dicintai oleh Allah, juga bisa dicintai atau disenangi, disukai oleh masyarakat atau manusia pada umumnya. Jadi ini berat sekali ya. Kadang satu sisi pekerjaan tersebut dicintai oleh manusia tapi dibenci oleh Allah. Satu sisi pekerjaan tersebut atau perbuatan tersebut bisa jadi memang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masyarakat umum pada dasarnya tidak menyukainya karena mungkin berbagai macam faktor. Lalu Nabi menjawab faqala, Nabi berkata, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas. Mudah kata Nabi, izhad fid dunya, zuhudlah kamu dalam masalah dunia, yuhibbukallah, maka kamu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazhad fima 'indan nas, bukan hanya masalah dunia. Wazhad fima 'indan nas, berperilakulah zuhud atas apa yang dimiliki oleh manusia, maka yuhibbukan nas, maka engkau akan dicintai oleh masyarakat pada umumnya. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya yang pertama, izhad fid dunya yuhibbukallah, untuk mencari atau menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan kita untuk topo. Makna dari zuhud itu topo. Izhad itu artinya menenteramkan hati, mendamaikan hati, melegakan, merelakan hati kita fit dunya, dalam masalah dunia, dalam masalah harta, dalam masalah jabatan, dalam masalah penghasilan, dalam masalah apapun yang terkait dengan masalah dunia, kita itu disuruh topo. Topo itu bukan berarti ngirit ya, apalagi pelit, enggak. Orang zuhud itu jangan digambarkan sebagai pribadi yang hanya menggunakan pakaian sederhana, harganya 50.000 ke bawah, sarungnya 25.000,
ke barat, ke timur cuma menggunakan kaos partai. Bukan. Zuhud itu bukan penampilan. Zuhud itu ketertarikan, kerelaan hati kita terhadap apa yang telah dibagikan, terhadap apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makna zuhud itu bukan berarti kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh memiliki ini itu enggak. Tapi makna dari zuhud di sini adalah ketertarikan dan keterikatan hati kita terhadap apa yang kita miliki. Itu makna dari zuhud. Salah satu pendiri madhab Hambali, madhab 4 yang diakui dalam Islam, Imam Ahmad bin Hambal, itu saudagar yang kaya raya. Beliau kemana-mana tuh pakainya bagus. Jadi pakainya itu branded. Katakan kalau sekarang pakaian-pakaian yang harganya jutaan. Ketika ditanya, ya Imam, Anda itu seorang yang alim, seorang yang alamah, kenapa Anda menggunakan pakaian yang branded, tidak mencerminkan sosok yang sederhana? Dijawab oleh si imam tersebut, loh, jangan menilai orang dari pakaiannya. Bisa jadi mereka yang pakaian sederhana, tapi terikat hatinya dengan dunia, dengan uang, itu jauh lebih besar daripada yang memakai pakaian branded. Bisa jadi mereka yang memakai pakaian yang bagus, atribut yang mahal, itu bukan serta-merta ingin pamer, bukan serta-merta ingin menampilkan, tapi hanya ingin menunjukkan nikmat yang telah Allah berikan. Zuhud itu urusan keterikatan hati kita dengan apa yang kita miliki. Lalu diminta oleh orang tersebut, kalau begitu cincin imam saya minta, dikasih. Baju yang bagus, silakan ambil saja, nggak apa-apa. Jadi membuktikan. Kalau sekarang terbalik ya, zaman sekarang terbalik. Perilaku ingin tampil sebagai sosok yang memiliki A, sosok yang memiliki B, pribadi yang memiliki C dan lain semacamnya. Bahkan mungkin kerap diunggah di media sosial dan lain sebagainya. Yang mungkin kita sendiri baru-baru ini viral di beberapa media sosial, anak seorang pejabat yang memiliki sikap, perilaku atau keseharian yang hedon, menampilkan kepemilikannya, menampilkan ini, memposting ini dan lain semacam. Itu sudah beda konteks. Izhad di sini artinya kita mencukupkan diri dengan apa yang kita butuhkan, dan itu halal ya, dan itu halal. Jadi zuhud di situ artinya adalah kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita butuh untuk membayar sekolah pendidikan anak, berarti pekerjaannya harus memenuhi standar. Kita butuh untuk memenuhi belanjaan, bayar listrik, beli kota dan lain semacamnya. Berarti nilai zuhud dari setiap pribadi itu berbeda-beda. Ya kula mungkin saking griya mriki cukupnya menggunakan motor, berarti ya itu kebutuhan saya, cukup menggunakan motor saja, nggak perlu pakai mobil kecuali mendesak dan lain sebagainya. Atau misalkan ketika kita bepergian bisa menggunakan transportasi umum, kita nggak membutuhkan kendaraan pribadi misalkan, ya itu kecukupan kita. Jadi yang dikatakan zuhud di sini bukan hanya sok berpenampilan sederhana, padahal hatinya sangat senang ketika melihat sesuatu yang branded dan lain semacamnya. Tapi zuhud itu adalah cerminan dari perilaku, dari hati kita akan ketertarikan, keterikatan, kecintaan kita dengan apa yang kita miliki dalam tanda kurung materi. Itu zuhud. Jadi silakan, Islam tidak, sekali lagi kami tegaskan, Islam sangat tidak melarang pemeluknya menjadi crazy rich misalkan, orang yang kaya. Itu justru diharuskan itu kalau bisa. Saya takdir berkata lain kan gitu. Islam tidak melarang. Contoh salah satu sahabat Nabi yang terkenal sangat kaya raya, namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu diceritakan
separuh dari hartanya itu memang dibelanjakan untuk kebutuhan dakwah Nabi Muhammad SAW tanpa perhitungan, tanpa ini dan tanpa itu, tanpa pasang baliho, tanpa fotonya dipapang di pojok pintu atau di pojok jalan, kemudian ada plat, ada nama, daftar dan lain macamnya. Enggak butuh itu. Bahkan beliau Abdurrahman bin Auf itu memerdekakan 30.000 kuda, kemudian menyumbang sebanyak 1.000 lebih ekor kuda untuk perang, 1.000 lebih ekor unta dan lain semacam. Ya, memang kaya raya, tapi kekayaan tersebut tidak menutup hati Abdurrahman bin Auf untuk bisa memberikan terhadap sesama dan lain semacam. Doa kita tidak begitu punya kekayaan yang begitu, pelitnya minta ampun gitu. Itu tanda tanya luar biasa. Jadi sekali lagi, yang pertama ya, kalau ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu berperilaku zuhud. Ya maksudnya berperilaku zuhud, hati dan tindakan harus selaras agar merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Udahlah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Adapun orang lain bisa gini, ya karena dia bekerja, karena mungkin rezekinya lebih banyak, karena kebutuhannya mungkin lebih banyak daripada kita. Loh, dia misalkan memiliki mobil lebih dari satu, ya karena kebutuhannya mungkin memang itu gitu loh. Kalau kita cukup pakai motor kesana kemari udah cukup, ya udah gitu, dan lain semacam. Jadi tinggal dikembalikan kepada hati kita masing-masing. Apakah kita sudah merasa cukup atau tidak? Ya kalau nuruti kekurangan dan rasa ingin, gak akan habisnya manusia itu. Ingin ini, ingin itu, kalau sudah punya A, ingin B, punya B, ingin C, punya C, ingin D, dan seterusnya. Gak akan habis. Saya yakin sampai mati pun ingin seperti ini. Orang udah mau mati ingin seperti ini. Dia udah tahu dia hidupnya gak lama lagi, tapi dia masih punya keinginan. Itu manusia. Makanya yang dikatakan zuhud sekali lagi itu adalah merasa cukup dengan apa yang sudah digariskan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan tanpa usaha ya. Ya wes lah sebenarnya ya wes, tapi nggak usaha ya jangan. Itu bukan zuhud itu namanya. Itu oon namanya itu. Ya karena dia nggak usaha apapun lalu dia mengharap, itu bukan zuhud namanya. Tomak namanya. Yang kedua, ketika ingin dicintai oleh manusia, itu juga berperilaku zuhud atas apa yang dimiliki manusia. Artinya jangan menggantungkan harapanmu sebesar engkau menggantungkan harapan kepada Allah kepada manusia. Dalam tanda kurung toma. Jangan toma. Wah aku tak cedak Pak iki lah mergo sugih. Aku mbok menawa dikei iki. Aku tak cedak karo Pak A karena dia di instansi terkait, siapa tahu saya bisa ditarik. Jadi kalau itu jatuhnya bukan zuhud nanti, malah jadi penjilat. Kita akan menghalalkan segala cara, kita akan menghalalkan segala kata-kata agar kita bisa dekat dengan orang tersebut, nempel. Bahasanya anak muda zaman sekarang itu pansos, ya pansos ya. Agar apa? Ya kebutuhan dia, karena dia nggak cukup dengan dirinya. Itu malah menjijikan bagi orang lain. Nyapu sih nempel-nempel, kenapa kamu sering ikut saya dan lain semacam. Ada maksud di balik tujuannya. Jadi sekali lagi dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah, merasalah cukup atau berperilakulah zuhud dalam urusan dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Jangan berharap atas apa yang dimiliki manusia, atau jangan tomak terhadap manusia. Yuhibbukan nas, maka engkau akan disukai banyak orang. Soalnya penjilat itu apapun akan dikatakan baik. Ketika saya membutuhkan sesuatu kepada Pak A, maka di mata saya Pak A itu akan benar, walaupun yang dia katakan salah. Karena saya punya kebutuhan dengan Pak A, maka saya akan menjadi follower setia dari Pak A nanti. Yes, karena saya mengharapkan sesuatu dari, lama-lama orang tipikal orang macam ini akan menjadi seseorang yang tidak baik.
Kemudian dikatakan banyak sekali hadis yang senada dengan hadis ini, diantaranya idza ahabballahu 'abdan hamahu 'anid dunya kama yudillu ahadukum yuhma saqaimai alma. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah bikin dia panas di dalam dunia. Artinya apa? Menderita, sengsara, nestapa. Ketika Allah mencintai hambanya, itu hamahu 'anid dunya, maka Allah jauhkan dia dari dunia. Kerja A, kerja B, kerja C, gagal enak sukses. Bukan berarti Allah mengurangi rezeki kita. Bisa jadi Allah sedang suka-sukanya dengan kita. Allah sedang suka dengan perhatian kita. Allah suka melihat kita semacam itu. Seperti halnya kama yudillu ahadukum yuhma saqaimahu alma. Seperti halnya ketika kita merasa panas lalu minum dari air, dehidrasi. Wa qala Yahya bin Mu'ad, ketika Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, tarkud dunya syadidun, untuk tidak mencintai dunia itu berat. Wa tarkul jannati asyaddu min, tapi untuk tidak ingin masuk surga itu jauh lebih berat. Semua orang mulai dari yang paling baik hingga yang paling buruk, jenengan tangleti, jenengan pengen melebihi surga nopo neraka, pasti jawabannya 100% ingin masuk surga, siapapun orangnya. Wa inna mahrul jannati tarkud dunya, mahar, konsekuensi untuk bisa masuk surga itu meninggalkan dunia. Maksudnya jangan terlalu mencintai dunia, jangan terlalu mencintai apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Layaknya tukang parkir tidak pernah marah ketika motornya diambil sebagus apapun, sebanyak apapun. Begitulah perumpamaan kita di dunia dengan apa yang telah Allah berikan. Gurmung mampir, gurmung titipan, sewaktu-waktu akan diambil oleh yang punya, yaitu Allah Azza wa Jalla, biqauli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya Allah dan suatu ketika kita akan kembali kepada Allah. Istilahnya tukang parkir sebagus apapun motor yang dititipkan kepada dia, kendaraan yang dititipkan kepada dia, sebanyak apapun, nggak pernah ngersuluh, nggak pernah gerundel, silahkan diambil. Itu bukan punya saya. Mindset macam itulah yang harus ditanamkan kepada kita. Ketika Allah titipkan begitu banyak kenikmatan berupa materi, kenikmatan berupa kesehatan, kenikmatan kedamaian, ketentraman kepada kita, mindset tukang parkir itulah yang harus kita tanamkan agar perilaku zuhud tertanam terhadap diri kita sejak nikmat itu ada hingga nanti kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kiranya dari saya mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Semoga sedikit hadis tersebut bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik indallah wa indan nas. Akhirul qauli ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.